Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Sugama Arnindo sebagai moderator kelompok 6. Kami akan membahas tentang UU Kerja. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dea Ananda, yang kedua ada Cindy Ayu, yang ketiga ada Gilda Amelia, yang keempat ada Muhammad Arizan, yang terakhir ada saya sendiri Yogi Sugama Arnindo. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta hubungan industrial secara keseluruhan. Tujuan Undang-Undang Tenaga Kerja, perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja bertujuan untuk melindungi hak dasar pekerja yang mencakup berbagai aspek kehidupan kerja seperti menjamin pekerja mendapat upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan hari tua, memberikan hak bagi pekerja untuk beristirahat melalui cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan. Asas dan prinsip Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang pertama, asas tenaga kerja itu mencakup yang pertama ada keadilan. Keadilan di sini mencakup jaminan hak-hak yang sejalan dengan upah yang adil, jaminan sosial dan perlindungan dari tindakan yang merugikan pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua ada kemitraan. Artinya hubungan antara pekerja dan pengusaha harus dilandaskan pada kerja yang sama saling menguntungkan. Bukan hanya pengusaha saja yang merasakan manfaatnya, namun para karyawan juga mendapatkan hak yang sama dan merasa dihargai. Yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan menekankan bahwa hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha harus seimbang. Pekerja mempunyai hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan jaminan sosial, dan pengusaha mempunyai hak atas keuntungan yang adil dari kinerja perusahaannya. Yang kedua ada prinsip Undang-Undang Tenaga Kerja. Pertama ada kesetaraan. Pekerja dan pengusaha harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Pekerja tanpa memandang asal dan statusnya mempunyai hak yang sama atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan hak dasar mereka. Sebaliknya, pengusaha mempunyai hak untuk menjalankan usahanya secara efisien dan memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua ada transparansi. Semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja harus transparan mengenai hak, kewajiban, dan kondisi kerja mereka. Sejarah, ada beberapa periode perkembang hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, peraturan ketenaga kerja di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan penjajahan dan majikan dibandingkan melindungi hak pekerja. Yang kedua, masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perhatian mulai diberikan terhadap peraturan ketenagakerjaan dengan tujuan melindungi hak-hak pekerja dan membangun hubungan yang adil. Yang ketiga, masa perkembangan lebih lanjut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Yang keempat, perubahan dan pembaruan UU Cipta Kerja. UU Nomor 11 Tahun 2020 seiring dengan terus perkembangan perekonomian Indonesia dan adanya kebutuhan untuk memperkuat daya saing di pasar global. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi peraturan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Yang kelima, pengaruh globalisasi dan perubahan pasar kerja terhadap ketenagakerjaan. Globalisasi dan perubahan pasar tenaga kerjaan di dunia mempunyai dampak yang signifikan terhadap tren tenaga kerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan terhadap ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2020 dengan tujuan utama untuk memfasilitasi kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi. Yang ketiga, menyederhanakan regulasi. Perubahan yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja
terhadap ketenaga kerjaan. Yang pertama, peraturan hubungan kerja. Yang kedua, perubahan mengenai pesangon dan perjanjian kerja. Yang ketiga, peraturan dan perjanjian outsourcing dan tenaga kerja kontrak. Yang keempat, peningkatan fleksibilitas dalam ketenaga kerjaan. Kontroversi dan tanggapan masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Protes buruh dan serikat pekerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pesangon yang lebih rendah. Kedua, outsourcing dan tenaga kerja kontrak. Dan yang ketiga, protes aksi mogok. Peran Mahkamah Konstitusi dalam uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah: Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja perlu direvisi dalam beberapa bagian agar pengesahannya sesuai dengan prosedur yang benar. Kasus perselisihan hubungan industri atau PHI itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan ini melibatkan perbedaan antara 2 atau lebih serikat pekerja di dalam satu perusahaan mengenai hak dan kewajiban keanggotaan, representasi dan sebagainya. Yang kedua, perselisihan hak. Terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan hak-hak tertentu yang sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, perselisihan kepentingan. Ini berkaitan dengan perbedaan pendapat tentang syarat-syarat kerja baru atau perubahan syarat kerja yang belum diatur sebelumnya dalam perjanjian. Dan yang terakhir, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan ini terjadi ketika ada ketidaksepakatan mengenai alasan atau prosedur pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Contoh kasus PHI terkait putusan nomor 1090 yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial. Judul kasus: perselisihan ketenaga kerjaan antara Pemadi, pemohon kasasi, dan PT Gotong Royong Jaya, termohon kasasi. Latar belakang: Pemadi, seorang pekerja yang bekerja di PT Gotong Royong, sejak 9 Maret 2020 mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Pemadi mengklaim bahwa status kerjanya seharusnya bersifat tetap dan menuduh perusahaan membayar tunjangan hari raya atau THR tahun 2021 dengan jumlah yang kurang. Pemadi menuntut kekurangan THR sebesar Rp2.577.125. Tuntutan yang penggugat nomor 1 menyatakan bahwa pekerjaan yang dijalankan bersifat tetap. Yang kedua menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dan yang ketiga menyatakan tergugat membayar kurang bayar THR tahun 2021 sebesar Rp2.577.125. Yang keempat menetapkan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp150.000 per hari. Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial, pengadilan menolak gugatan Permadi untuk keseluruhannya. Pemohon kasasi, Permadi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung menuntut pengakuan status pekerjaan sebagai pekerja tetap dan pembayaran kekurangan THR 2021. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, menerima sebagian gugatan dan memerintahkan PT Gotong Royong Jaya untuk membayarkan kekurangan tersebut sebesar Rp2.369.291. Putusan Mahkamah Agung memutuskan menerima pemohon kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya, mengabulkan sebagian tuntutan dan memerintahkan pembayaran kekurangan THR sebesar Rp2.369.291. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.